Lebas. Romo sekarat. Di penghujung hidupnya, ia masih saja mengigau-ngigau sebuah nama. Cengyah. Bedanya dengan 4 hari yang lalu, kami anak-anaknya kini tahu kalau Cengyah sudah meninggal. Mungkin perempuan itu sudah mendatanginya beberapa hari belakangan ini. Hadir serupa wajah masa lalu dan menjelma menjadi hantu dari rasa bersalah. Sebongkah cinta yang pernah ditinggalkannya semena-mena. Ibu masih diliputi rasa cemburu, sekaligus sedih karena suaminya sakit keras dan sebentar lagi lewat. Kulihat ibu menangis. "Bu," Mas Karim menegurnya. Aku mendekati ibu dan Mas Karim, mendengarkan pembicaraan mereka. Ibu terlihat berusaha menguasai dirinya. "Gimana? Ketemu?" Mas Karim menggeleng. "Cengyah sudah meninggal, Bu." Ibu kaget. Dipandanginya wajah Mas Karim, mencari kepastian. "Meninggal?" "Iya," ujarnya pasti. "Kami mencari sampai ke Magelang, tapi dia sudah meninggal." Ibu menangis. Aku tak bisa menerjemahkan arti tangisannya kali ini. Mungkin dia kecewa Cengyah sudah meninggal. Mungkin juga lega. Atau mungkin kesal karena itu berarti Romo akan bertemu Cengyah jika ia telah benar-benar pergi. "Ibu, Cengyah itu pacar lama Romo kan?" tanya Mas Karim lagi. Ibu mengangguk. "Cengyah mukul Romo pakai semprong ketika hari pernikahan ibu ya?" Ibu mengangguk lagi. "Perempuan itu cemburu," ujar ibu dalam isak. "Sebab Romomu lebih memilih ibu ketimbang dia." Ibu menyebut Cengyah dengan dia dan perempuan itu. Tak hendak disebutnya nama Cengyah. Perawat tiba-tiba memanggil kami. Kami pun masuk ke kamar. Terlihat Mas Tegar sedang menuntun Romo membisikkan nama-nama Allah yang Maha Besar. Tak lama, sebuah suara serupa ngorok terdengar dari tenggorokan Romo. Romo menghembuskan napas terakhirnya. Ia telah pergi. Kematian Romo menjadi berita besar. Suraya, pemilik kerajaan Kretek Jagadraya, telah berpulang. Prosesi pemandian Romo, sholat mayat, hingga dikuburkan berlangsung dengan cepat. Mas Tegar tak henti-hentinya diminta keterangan dari pers, sebagai juru bicara keluarga, sekaligus sebagai pemegang kepemimpinan perusahaan Kretek Jagadraya selanjutnya. Ya, semua sudah tahu, jika Kretek Jagadraya adalah kerajaan, maka Mas Tegar adalah pangeran yang kelak kepadanya lah tahta akan diturunkan. Aku menenangkan diri sejenak dari kejaran pers yang juga tak henti ingin mewawancaraiku. Sebagai putra ketiga yang berduka, terlebih namaku lumayan familiar di kalangan mereka sebagai orang belakang layar yang hobi bikin film kelas B dan C dengan judul yang diambil dari nama-nama dedemit. Tapi, meskipun aku akrab dengan kamera, toh aku tak suka jika menjadi orang yang tampil di depannya. Aku memang orang di belakang layar. Kuputuskan untuk mencari tempat yang tenang. Sejenak menjauh dari ingar-bingar belasungkawa yang terus berdatangan. Sudah 2 hari aku tak sempat mandi, apalagi ganti baju. 2 hari ini berlangsung seperti mimpi. Bertemu Cengyah II dan menguak tabir masa lalu Romo. Dan akhirnya Romo berpulang. Kuraba saku celanaku. Sebuah benda yang familiar ada di situ. 1 pak kretek. Ku keluarkan dari kantong. Berharap mereknya Jagadraya. Seperti yang biasanya ku isap, tapi aku salah. Kretek gadis. Ah ya, kemarin aku membelinya ketika bertanya di mana tempat produksi kretek gadis. Aku tersenyum, teringat ucapan ibu penjaga warung, bahwa itu adalah kreteknya orang tua-tua, bukan anak muda seperti aku. Ku buka kretek gadis, mengambil 1 batang dan kunyalakan sebatang korek api dari geretan besar yang kubeli di kota M. Kuisap ia dalam-dalam, dan aku terenganga. Cepat-cepat kuisap lagi, memastikan. Benar, ini tak mungkin salah. Aku keluar dari tempat pelarianku, menemui Mas Tegar yang masih dirubung wartawan. Ku coba menyeruak dari wartawan-wartawan tersebut. "Mas, aku mau ngomong." "Sebentar," bisik Mas Tegar. "Sekarang, Mas." "Sebentar," tegasnya masih dengan berbisik. Aku terpaksa menunggu. Tak sabaran, kusulut lagi sebatang kretek gadis.
Ketika akhirnya Mas Tegar selesai melayani pers, ia menemuiku dengan bersungut-sungut. "Apaan sih? Kamu ndak lihat aku lagi sibuk gitu? Lihat sikon dong, main hantam kromo aja." "Iya mas, iya. Nih cobain." Aku langsung menyumpal mulut Mas Tegar dengan sebatang kretek gadis yang sudah menyala. "Apa-apaan sih?" Mas Tegar marah lagi. "Cobain dulu mas, cobain." Aku bersikeras. Mas Tegar mengerutkan dahinya. Konyol nian perbuatanku, pasti demikian pikirnya. Tapi Mas Tegar menurutiku. Diisapnya kretek itu. "Kenapa? Biasa aja. Nggak ada yang aneh sama kretek jagat." "Itu bukan kretek jagat raya, mas." Aku menyela ucapannya. Mas Tegar sejenak diam. Dia lalu mengamati paper kretek yang masih di tangannya. Kretek gadis. Kretek gadis? Aku mengangguk. Mas Tegar mengisap sekali lagi. "Benar, ini kretek gadis." "Iya mas." Mas Karim mendekati kami. "Ada apa? Cicipi ini, Rim." Mas Tegar menyodorkan kretek gadis di tangannya. Mas Karim mengisapnya. "Kretek kita, nggak ada yang aneh, kenapa?" "Salah," ujarku semangat. "Itu kretek gadis." Mas Karim melongo. Dilihatnya papier kretek di tangannya. Dan benar saja, gambar logo kretek gadis ada di situ. Tapi kok rasanya niru ini? Pasti niru kretek jagat raya. "Mas, ingat nggak Jengyah 2 cerita apa kemarin? Kretek gadis ada duluan dibuat di kota M, baru kretek jagat raya muncul. Tahun 66 kan?" Mas Tegar dan Mas Karim mendengarkanku. Di kepala mereka mulai tersusun pasal-pasal yang berserakan. Romo kita sempat jadi orang kepercayaan Pak Idrus Muria. Dia sempat bekerja buat kretek gadis. Bahkan sempat punya hubungan cinta sama Jengyah 1. Dia mungkin tahu formula saus kretek gadis, yang ketika itu sangat populer dan menjadi kretek nomor 1 di kota M, Jawa Tengah dan Jogja. Dan ketika itu ia kongsi dengan Mbah Jagat. Romo membocorkan formula saus kretek gadis yang diketahuinya kepada Mbah Jagat. Itulah sebab nama Romo bisa muncul di bungkus kretek, meskipun Romo tidak punya modal uang. Ujarku panjang lebar. Mas Tegar dan Mas Karim terdiam, mencerna analisisku. Masih ada lagi, dan mungkin aku menghentikan kalimat. "Kenapa?" Mas Tegar bertanya. Menunggu dan mungkinku. Mungkin Jengyah mukul semprong ke kepala Romo waktu itu bukan lantaran cemburu. Ingat kan, Jengyah 2 bilang kalau Jengyah 1 langsung ingin pergi ke Kudus setelah mengisap kretek jagat raya. Kurasa Jengyah 1 tidak datang dalam rangka cemburu dan ingin membalas dendam, sebab Romo menikahi gadis lain. Kurasa dia cukup bereaksi yang sama dengan kita, ketika kita mengisap kretek gadis ini. Dia kaget, sama seperti kita, sebab kedua kretek tersebut rasanya sama. Dan itu berarti cuma ada satu penjelasan. Jengyah 1 sudah tahu kalau Romo membocorkan formula saus rahasia kepada Mbah Jagat. Ya Allah, berarti selama ini perusahaan kita... Mas Karim tiba-tiba pucat. Dia duduk menatap perasaannya. "Kita sudah makan barang haram, Mas, barang curian. Dan enggak tanggung-tanggung, Mas. Nyurinya bisa bikin keluarga kita kaya 7 turunan. Kayak nyuri jimat pesugihan aja," tambahku dengan enteng. Kami bertiga terdiam, tak tahu harus bagaimana. Di benakku terbayang Romo yang tadi dimasukkan ke liang lahat. Rahasianya hampir saja terkubur. Jika tidak kuisap kretek gadis. Romo mungkin ingin bertemu Jengyah karena dikejar dosa, membocorkan formula saus rahasia. Setelah 40 hari kematian Romo, Mas Tegar memanggilku. Aku duduk di kursi depan meja kerjanya. Mas Tegar memandangku dengan serius. Serasa seperti sedang wawancara kerja. Tak nyaman betul dengan situasi ini. "Kamu masih mau bikin film itu?" Aku bengong sejenak tak percaya pertanyaan Mas Tegar. "Iya," aku merasa lampu hijau menyala. Dengan semangat langsung ku keluarkan laptopku membuka PowerPoint untuk presentasi. Udah, kamu kirimin aja aku itu presentasimu. Aku nggak mau lihat sekarang." Aku pun urung menyalakan laptop. Aku mau ngomong soal lain sama kamu.
soal kretek jagat raya. Aku berubah malas. Kenapa lagi? Kamu bikinin aku iklan buat kretek jagat raya. Aku kembali tak percaya dengan yang diucapkan Mas Tegar. Kamu ajuin gimana konsepnya ke aku. Kalau oke kita jalan. Mas serius? Apa aku kelihatan lagi bercanda? Aku menggeleng cepat-cepat. Kamu bilang kamu minta dikasih kesempatan untuk jadi filmmaker yang serius kan? Bukan cuma tukang bikin film setan dan demit. Iya. Nah, buktikan kamu bisa bikin iklan yang bagus. Aku mau iklannya yang membawa semangat perkembangan kretek jagat raya, yang Indonesia banget. Siap Mas, aku akan segera pikirkan konsepnya. Tapi sebelumnya, Mas Tegar mengeluarkan sebuah amplop. Kamu ku kasih tugas dulu. Tugas apa? Antar ini ya. Mas Tegar menyodorkanku selembar amplop. Ku buka. Selembar kertas dengan nama seseorang yang ku kenal tercantum di situ. Antar besok pagi sambil kamu pikirin itu konsep iklan. Ngerti? Iya Mas, aku menuju keluar ruangan. Lebas, Mas Tegar memanggilku. Aku menahan langkah dan membalikkan badan. Jangan ada pocong dan kuntilanak di iklannya ya. Aku tertawa. Iya. Aku keluar sambil ku dengar tawa Mas Tegar mengikuti kepergianku dari kantornya. Pagi ini aku sengaja bangun awal untuk memenuhi perintah Mas Tegar. Dengan pesawat pagi aku terbang ke Yogyakarta. Lalu disambung mobil rental menuju Magelang. Mas Tegar mengutusku bertemu Jengyah 2 lagi. Gadis manis bernama Arum itu menjadi orang yang laki-laki menyambutku. Dia tahu aku akan datang. Beberapa kali kami saling SMS dan menelponnya mengabarkan bahwa Romo meninggal. Tadi malam pun aku juga menghubunginya, mengabarkan kalau hari ini aku akan datang. Jadi semoga ia maupun Jengyah 2 ada di rumah. Masuk Mas. Loh, Arum mencari-cari wajah yang lain. Sendirian. Mas Tegar dan Mas Karim mana? Nggak ikut. Arum masuk sejenak setelah mempersilakanku duduk. Tak lama dia keluar dengan nampan kecil berisi poci dan cangkir-cangkir mungil. Terakhir Mas kemari belum sempat kusuguhi kan. Nah sekarang minum dulu, tawarnya. Dia tahu aku kehausan. Seharian di perjalanan. Ibu ada, tanyaku. Sebentar, aku panggilin ibu ya. Arum masuk lagi. Aku menunggu sambil meminum teh yang disuguhkan Arum. Cangkir kecil itu kuangkat. Gambarnya membuatku tertarik. Menahanku sejenak untuk tak segera meminumnya. Kretek Baltika, ku baca tulisan di situ. Wow, pikirku. Kretek itu kan sudah tutup sejak tahun 50-an. Keluarga ini masih punya souvenir satu set poci kretek Baltika. Yang lebih mengherankan lagi, bukannya barang ini disimpan baik-baik selayaknya barang antik. Mereka malah masih menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Pasti ini barang warisan keluarga. Aku mengambil kesimpulan sendiri. Ku puas-puasi mengamat-ngamati poci dan cangkirnya yang mungil itu. Benda seperti ini cuma bisa kulihat bertahun lalu ketika ke Museum Kretek di Kudus. Tak lama, Jengyah 2 muncul. Cepat-cepat aku turunkan cangkir kecil itu. Ia masih dengan keteduhan matanya seperti lebih dari sebulan yang lalu ketika pertama kutemui. Saya ikut berduka cita ya. Saya lihat beritanya Mas Raya meninggal di TV. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih. Lalu kuungkapkan maksud kedatanganku kemari. Kusodori sebuah amplop. Ini titipan dari Mas Tegar. Maaf, cuma saya bisa datang kemari. Mas Tegar dan Mas Karim akan kemari lagi katanya. Kalau pekerjaannya sudah agak longgar. Jengyah membukanya dan membaca. Berisi surat permohonan maaf resmi dari Kretek Jagat Raya atas pencurian formula saus kretek gadis. Serta betapa kami, keturunannya menyesal baru mengetahuinya sekarang. Lalu diakhiri dengan niat baik untuk membeli secara resmi formula saus kretek gadis. Serta membeli aset perusahaan kretek gadis untuk dikembangkan menjadi nama dagang yang akan dikelola oleh PT Jagat Raya. Jengyah kaget. Kalian mau membelinya? Iya Bu, ujarku. Ratih, panggilan lepas ke Jengyah aku rasa sebaiknya diganti ibu atau tante. Arum memanggilnya ibu. Mungkin sebaiknya lepas memanggilnya dengan sapaan yang sama. Ibu atau mbak atau tante. Tolong dipertimbangkan.
Lalu aku menyodorkan sebuah amplop lagi. Cengyah membukanya. Kali ini isinya cek 1 miliar. Itu harga yang kami tawarkan untuk membayar formula saus kretek gadis. Cengyah 2 melongo. Tak tahu harus berkata apa. Dia memandangi Arum. Lalu tanyanya, "Gimana, Rum? Ini kretek milik almarhum ibumu dulu loh." Arum bergantian melihat aku dan Cengyah 2. Seperti menimbang-nimbang. "Ndak apa-apa, Bu. Lepas saja. Toh kita juga sudah terlampau lelah mengurus kretek gadis," ujar Arum. Cengyah 2 memandangiku. Ia mengangguk. Kunikmati saat-saat ini. Saat aku bisa memperbaiki kekacauan yang pernah dibuat keluargaku di masa lalu. Tak kusangka, aku si kambing hitam keluarga bisa menjadi berharga. Ku ambil sebatang kretek gadis dari kantongku. Kusodorkan pada Cengyah 2. Ia tersenyum. Aku sudah lama ndak ngeses, tapi sekarang kelihatannya saat yang tepat buat ngretek. Cengyah 2 mengambil sebatang kretek gadis. Ditempelkan di bibirnya yang tak bergincu. Kunyalakan pematiknya. Api membakar ujungnya, dan bunyi kretek-kretek pun terdengar di ketenangan ruang kalbu kami.